warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Aisyah Devasya atau bisa dipanggil Syadef. Kembali lagi di acara X-Case atau Extraordinary Podcast. Cuma sekarang edisi Ramadan nih. Nah sebelumnya apa kabar nih pemirsa NFTV yang di rumah? Semoga masih pada semangat ya puasanya. Hari ini karena edisi Ramadan nih, temanya nih dekat-dekat Ramadan. Tapi sebelum dikasih tahu nih temanya, kita sapa dulu nih. Hari ini Syadef gak sendirian. Syadef ditemani dengan salah satu ustadz yang gak kalah keren sama Extraordinary Case sebelumnya, yaitu dengan Ustadz Dedi. Kita sapa dulu ya teman-teman. Assalamualaikum Ustadz Dedi, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat-sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Ustadz, sekarang kita ada di Extraordinary Podcast edisi Ramadan nih. Iya. Yang pasti berarti materinya itu gak jauh-jauh dengan tema Ramadan. Iya. Nah, tema kita pada hari ini yaitu motivasi Ramadan. Iya. Mungkin banyak ya teman-teman di rumah ataupun bahkan Syadef sendiri tuh masih butuh nih buat ngejalan Ramadan kita kali ini, apalagi kita masih di awal-awal Ramadan. Sebelumnya pertama-tama Syadef pengen nanya nih Ustadz, kalau menurut Ustadz apa sih pendapat Ustadz tentang Ramadan tahun ini? Mungkin gak beda jauh ya sama Ramadan tahun sebelumnya, kita masih di masa pandemi. Terus mungkin kebanyakan nih teman-teman NFTV tuh masih di rumah, terus gak bisa leluasa keluar atau kita biasa apa ya, ngabuburit gitu. Nah kalau menurut Ustadz gimana nih Ramadan tahun ini? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadef dan juga teman-teman santri yang ada di rumah dan juga pemirsa NFTV. Ini pertanyaannya sangat luar biasa ya. Jadi apa bedanya Ramadan tahun ini dengan tahun kemarin sekalipun kondisi sama? Iya, Mas, sama. Ya setidaknya tahun ini berbeda ya. Tahun kemarin Allah sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk mengenal, memahami tentang bagaimana kita mengoptimalkan ibadah Ramadan kita. Dan tahun ini tentunya semangatnya harus lebih baik. Semangatnya harus lebih baik. Kenapa? Karena situasinya sama, tapi rasanya beda. Ya. Yeah. Rasanya berbeda. Kalau kemarin kita biasa Ramadan mungkin baru berada pada bayang-bayang, waduh kondisi pandemi bagaimana kita melakukan ibadah dengan optimal. Nah sekarang kita sudah punya satu langkah maju. Setidaknya tahun ini kita bisa lebih beradaptasi bagaimana ibadah Ramadan kita bisa lebih optimal begitu. Berarti nggak jauh beda mungkin ya tahun ini sama tahun sebelumnya? Tidak jauh. Nah Ustadz, sama yang tadi misalkan Syarif sempat bahas tentang pandemi ya. Pandemi itu dimana mungkin kata yang famous gitu ya. Kalau kita dengar pandemi itu ya jenuh gitu. Orang-orang tuh jenuh di rumah terus, kita gak bisa ngabuburit keluar. Nah mungkin dari faktor jenuh karena pandemi itu juga ngaruh di Ramadan kita. Mungkin kita jadi kayak, oh ini kok gak terlalu semangat ya ibadahnya, kok gak terlalu semangat ya kita ngejalan Ramadan. Nah itu kira-kira kalau dari Ustadz gimana sih cara kita buat bangkitin semangat kita kembali di tengah-tengah mungkin banyaknya kejenuhan gitu yang ada? Iya. Menurut Ustadz, bagaimana cara kita mengoptimalkan, membangkitkan semangat kita di tengah kondisi seperti ini? Yang pertama adalah buat kita penting untuk memahami apa keutamaan Ramadan bagi kita sebagai hamba Allah dan umat Islam. Gitu ya. Di dalam Al-Quran, firman Allah ya kita semuanya sudah tahu bahwa yang pertama dan utama, salah satu keutamaan Ramadan yang patut membuat kita harus lebih bersemangat karena pada bulan Ramadan ini sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, kenapa kok ini poin pertama yang harus membuat kita semangat? Bayangkan ketika Allah ciptakan kita sebagai manusia, kemudian Allah siapkan panduannya sehingga apa? Sehingga kita sebagai manusia dapat tidak hanya memahami diri kita sebagai manusia, tapi dapat mengetahui tugas dan kewajiban kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Dan itu panduannya ada di sana. Bayangkan kalau kita akan melakukan perjalanan tapi kita tidak
mengerti arahnya, kemudian kita tidak tahu mapnya, kira-kira apa yang kita hadapi, kebingungan, bahkan kejenuhan, bahkan energi yang kita miliki tidak bisa kita optimalkan untuk mencapai perjalanan itu. Nah, ini poin pertama menurut Ustaz. Kemudian yang kedua, Allah juga janjikan pahala ibadah Ramadan khususnya adalah puasa, ya. Di dalam hadis qudsi yang mungkin kita sering dengar bahwa saum itu adalah untukku, kata Allah, gitu ya. Maka Allah pula lah yang akan memberikan pahalanya. Bayangkan ketika saum ini menjadi satu ibadah yang secara khusus, ya, menunjukkan bahwa itu adalah ibadah antara hamba dengan Allah, dengan Rabbnya, ini kan langsung, ya, tidak melalui perantara lainnya, gitu kan. Subhanallah. Itu setidaknya menurut Ustadz dua hal ini. Berarti itu ini ya teman-teman, tadi yang kata Ustadz Dedi, coba kita tahu dulu nih arti Ramadan itu apa sih. Terus juga mungkin dengan kita tahu apa aja yang kita dapat nih dengan ibadah selama Ramadan, puasa mungkin, salat sunnahnya, tilawahnya, itu kita bisa dapat pahala yang lebih gitu. Iya Ustadz ya, bukan di Ramadan itu pahalanya tuh berlipat ganda, benar Ustadz? Betul sekali. Nah itu teman-teman, mungkin dengan kita tahu benefit apa yang kita lakukan, amal soleh apa yang kita lakukan, itu bikin kita semangat juga, oh kita mau dapat pahala yang ini gitu. Nah Ustadz, selanjutnya nih misalnya kita udah ngelakuin amalan itu, kita udah sholat sunnah, kita tahajud, kita tilawah, tapi kan amalan itu harus disertai ikhlas ya Ustadz, ikhlas kita dalam menjalankan, terus niatnya. Nah itu gimana sih Ustadz caranya kita tahu atau kita bisa melakukan amalan itu dengan ikhlas? Baik. Nah sebelum Ustadz menjawab pertanyaan yang sangat luar biasa dari Sadef nih ya, dan juga mudah-mudahan ini mewakili pertanyaan teman-teman di rumah ya, gitu ya. Nah, sebelum ke sana, Ustadz ingin tanya dulu, Sadef sudah tahu apa arti ikhlas? Iya benar juga nih San. Sadef sendiri udah paham belum ya? Iya teman-teman di rumah nih. Gimana teman-teman? Nah, ikhlas ini kalau kita pernah belajar bahasa Arab, oke pakai bahasa kitanya gitu ya, ikhlas itu murni, gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan, saya beramal ikhlas loh, gitu ya. Nah, ikhlasnya itu seperti apa gitu ya, Ustaz? Nah, kalau dari kata ikhlas itu sendiri, ikhlas itu kan murni. Artinya apa? Kita ingin memastikan bahwa setiap amal kita, setiap ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini, benar-benar murni tujuannya, murni orientasinya, murni targetnya untuk apa? Agar Allah rela, agar Allah ridho. Karena ibadahnya kita, puasanya kita, qiyamul lailnya kita, atau sedekah dan infaknya kita itu karena kita ingin Allah ridho kepada kita. Sehingga dengan Allah ridho itu kita berharap bahwa Allah sayang kepada kita. Sehingga dengan Allah sayang kepada kita, kita digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang soleh gitu. Berarti dalam setiap melakukan amal itu kita harapannya tuh keridhaan Allah ya Ustaz? Ya, karena pengertian ikhlas itu tadi murni. Sama kita sering dengar, bahkan sudah hafal ya kita surat Al-Ikhlas. Kenapa dikatakan surat Al-Ikhlas di sana? Karena isinya semuanya adalah bab tujuan dan orientasi kita untuk tunduk dan patuh kepada apa? Kepada ketentuan Allah. Kita saum agar kita hanya ingin Allah memberikan pahala kepada kita. Kita tidak ingin yang lainnya. Kalau kita kecil dulu mungkin sama ayah bunda, nak kalau kamu puasanya 30 hari tuntas atau full, pasti akan diberikan sesuatu yang berharga. Nah kalau itu puasanya puasa umum, puasanya anak-anak usia SD mungkin SMP. Nah kalau kita sudah SMA ya, atau mungkin sudah beranjak dewasa, maka puasanya juga harus lebih khusus, harus lebih memfokuskan pada apa niatnya ya. Karena di satu keterangan yang saya pernah baca menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwa setidaknya ada 3 niat tuh dalam beramal. Yang pertama, niatnya murni ingin mendapatkan penilaian dari makhluk, dari manusia dalam hal ini. Ya pasti kalau ketika kita ibadah,
kemudian niatnya hanya untuk mendapatkan penilaian atau penghargaan dari manusia atau siapapun, pasti Allah tidak akan menilai itu sebagai ibadah. Kemudian yang kedua, niatnya ikhlas untuk beramal, tapi di tengah-tengah ada godaan tuh, ya. Godaannya, kan boleh juga kalau teman-teman tahu gitu kan. Nah, ini hati-hati dengan hal ini. Kenapa? Ini akan dapat mengurangi bobot pahalanya. Jatuhnya jadi ria ya, Ustaz? Bisa jadi. Bahkan berkurang pahalanya sesuai dengan seberapa tinggi keinginan. Dan wallahu a'lam untuk bab ini, Allah tentunya yang maha mengetahui. Kemudian yang ketiga, niatnya ikhlas, tulus karena Allah, ya. Caranya juga sama, mengikuti tuntunan dan seterusnya, sampai dengan selesai amal itu dikerjakan. Namun ketika selesai ada rasa kebanggaan, aduh senang sekali sudah melaksanakan ibadah dengan optimal. Hati-hati juga kita. Kenapa? Hati-hati nanti itu akan dapat mengurangi pahala, ya. Bahkan bisa menghapus pahalanya begitu, ya. Nah, itu barangkali Ustaz ingin sedikit berbagi dari tadi apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi gitu, ya. Nah, Ustaz, tadi kan ikhlas dalam beramal. Cuma Syarif ada pertanyaan, mungkin agak berat ya, tapi mungkin teman-teman di rumah juga masih banyak yang bingung. Sebenarnya beramal dalam mengharapkan ridho Allah tuh gimana sih, Ustaz? Mungkin kan, nah ini nih pertanyaan, apakah kalau misalnya kita beramal terus berharap dapat pahala dari Allah, itu termasuk mengharapkan ridho Allah juga apa bukan? Karena sempat dengar di saat katanya katanya ini yang sempat Syarif dengar ya, saat mungkin sekarang meluruskan. Itu katanya sebenarnya ya mengharapkan ridho Allah tuh beda dengan kita tuh mengharapkan pengennya tuh dapat pahala gitu. Katanya itu beda, Ustaz. Nah, jadi tambah bingung terus kalau mengharapkan ridho Allah tuh gimana sih, Ustaz gitu. Iya. Ambil contoh saja ya. Boleh. Nah, kalau misalnya Sadef atau teman-teman di rumah gitu ya, biasa bantu orang tua ya di rumah ya. Contohnya biasanya apa kalau bantu orang tua di rumah? Cuci piring, jaga adek gitu ya. Dan seterusnya, anggap begitu ya. Ketika kita membantu orang tua ya, kita kan banyak niatnya ya. Nah, tapi misalnya Sadef diminta sama ayah atau bunda, bantu bunda atau ayah di rumah. Misalnya diminta membersihkan ruangan lah rumah. Nah, ketika pada saat itu kita punya niat, aku bantu orang tuaku gitu ya, untuk membersihkan ini agar apa? Agar orang tuaku sayang, ya. Agar orang tuaku makin cinta kepadaku. Agar aku dipermudahlah segala keinginanku, pengen ini dan seterusnya. Nah, itu kan. Nah, artinya itu ke sana kan? Jadi tertuju ke sana, fokus ke sana. Bayangkan kalau misalnya ketika kita atau Sadef tadi bantu orang tua, biar biar jadi famous nih, biar jadi famous person ya, biar teman-teman tahu nih, sambil akhirnya bercampur gitu ya. Padahal belum tentu di sana dapat memberikan sesuatu yang kita harapkan. Ya. Bisa jadi nanti pekerjaan kita malah tidak selesai gitu ya. Nah, kalau kita ambil ilustrasi sederhana itu, ya. Ikhlas, ketika kita ikhlas beribadah kepada Allah, kita ingin meraih ridha Allah, ya. Artinya kalau ridha Allah itu kan Allah ridha kepada kita minta apapun, minta pahala apapun, minta keinginan apapun, insya Allah Allah akan berikan gitu. Kadang kita mungkin terjebak pada pemikiran kita ingin beribadah agar dapat pahala. Kalau pahala itu makin banyak yang kita miliki, pasti akan menjadi timbangan agar kita mendapatkan surga Allah yang Allah janjikan. Tidak salah juga jika kita berpikir seperti itu, tapi itu juga menunjukkan kualitas atau kondisi berpikir kita. Mungkin tadi kalau adik kita yang SD berpikir ya mungkin sama. Nah, kita sudah mulai dewasa, sudah mulai matang, maka kita harus pastikan bahwa setiap perbuatan amal ibadah kita tujukan hanya untuk Allah. Kenapa? Karena kita sadar kita sebagai manusia itu Allah ciptakan untuk tunduk dan patuh kepada Allah gitu ya. Jadi kita melakukan ibadah saum
karena apa? Untuk meraih ridha Allah gitu ya. Agar Allah ridha kepada kita. Dengan Allah ridha itu kemudian setiap langkah kita terbimbing ya dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Kemudian ketika kita menghadap kehadiran Allah nanti ya, ketika satu saat nanti Allah mempertanggungjawabkan amal kita di dunia, ya Allah Maha tahu bahwa sesungguhnya bersih, murni ya, bahwa seluruh apa yang kita lakukan itu hanya karena Allah semata gitu. Jadi kalau pahala bisa jadi bawaannya gitu ya. Bisa jadi kalau Allah ridho karena saum kita, pahalanya bisa diberikan cash di dunia gitu ya, diberikan cash di dunia. Atau mungkin juga bisa jadi itu disimpan sebagai timbangan amal soleh kita di akhirat. Berarti kita dalam melakukan amal apapun itu, amal kebaikan apapun itu mengharapnya itu ke Allah ya? Allah, ridha Allah, tujuannya Allah. Kita tidak hanya ibadah saum, bahkan dalam setiap nafas kita ya, kita ingat Allah ya. Ya Allah, aku rasakan nafas yang kuhirup ini semata-mata karena apa? Karena kasih sayang Allah. Bayangkan kalau kita hanya berpikir pahala itu dalam arti yang sempit, misalnya kita sangat tidak bisa merasakan betapa yang Allah berikan kepada kita setiap hari itu luar biasa. Nikmat melihat, nikmat bernafas, nikmat mendengar gitu ya. Bahkan nikmat bisa berteman, bisa kalau sekarang zaman medsos bisa chatting segala macam. Itu semua kan bukan milik kita. Pada hakikatnya itu adalah kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Wah, itu luar biasa. Oke. Nah, sejujurnya saat misalnya kita udah ngelakuin, mungkin di awal kita udah sepakat nih, saat kita udah baru tahu, oh ternyata buat mengharapkan ridha Allah tuh kayak gini. Nah di awal kita udah paham kan, terus semangat nih ibadah tahajud, tilawah, terus semangat. Abis itu pokoknya insya Allah ini harus lillahi ta'ala nih yang kayak gitu. Tapi kan tadi sempat singgung juga, pasti di tengah kita sempat bahasanya apa ya, oleng gitu ya, oleng jadi kayak sempat gak istiqomah gitu, tiba-tiba jadi turun. Nah itu gimana sih cara kita tetap bisa optimal ibadah kita dalam Ramadan dan tetap istiqomah, jadi sampai akhir tuh kita bisa optimal gitu ibadahnya. Iya. Agar kita tetap bisa stabil ya, maka kalau ini dari Ustadz ya, maka kita harus dapat memastikan pikiran dan hati kita selalu dekat dengan Allah. Ya, dengan apa? Zikrullah. Ya. Memang untuk ikhlas itu, untuk bisa menjaga konsistensi, menjaga istiqomah itu tidak ringan. Iya susah ya. Di situ butuh apa? Butuh keyakinan dan butuh kesabaran. Dan bagaimana kita menjaga itu? Ya tentunya tidak ada kata lain kecuali kita harus terus memastikan pikiran dan hati kita selalu dekat dengan Allah. Dengan apa? Setidaknya lisan kita biasakan untuk berzikir. Coba mungkin kita boleh bertanya pada diri kita gitu. Dalam sekian jam setelah kita bangun tadi ya, setelah sahur, sudah terucap berapa jumlahnya, berapa kali lafaz Allah dari lisan kita, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan juga kalam istighfar kita kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Bisa jadi tanpa kita sadari dari waktu-waktu yang kita lalui ini, mungkin semenit yang lalu, 2 menit yang lalu, kita nggak sengaja misalnya melakukan maksiat dari lisan kita atau pikiran kita atau hati kita terbersit saja gitu kan, maka segera beristighfar. Bayangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksum saja itu kesehariannya, waktu-waktunya juga tetap penuh dengan istighfar, banyak beristighfar. Apatah lagi kita ya, kita yang kita harus berjuang untuk bisa tetap berada dalam bimbingan Allah kan. Kita harus biasakan itu. Jadi itu menurut Ustadz. Jadi untuk bisa kita tetap konsisten, itu yang pertama. Ada lagi sebenarnya yang kedua ya, kita juga menjaga silaturahim dengan teman-teman kita yang senantiasa menjaga kebaikan ya, dengan orang-orang soleh.
Bayangkan kalau kita tetap menjaga tapi di lingkungan sekitar kita tidak terbiasa untuk duduk, untuk bersama-sama dengan teman-teman kita yang selalu mengingatkan kita untuk beramal soleh, berbuat baik. Niscaya itu kan juga terkikis kan. Iya. Nah, itu setidaknya dua hal itulah setidaknya menurut Ustadz yang setidaknya bisa membantu menjaga kita untuk bisa konsisten gitu. Sebagaimana juga kan pernah dengar ya, hafal ya hadis Nabi yang ketika kondisi keimanan kita relatif turun kan, ada hadis Nabi tuh yang sering kita dengar, gimana jadidu imanakum bi kalimatil la ilaha illallah. Perbaharui senantiasa keyakinan kita, keimanan kita, ketundukan kita kepada Allah ya. Dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Dengan la ilaha maksudnya gimana Ustaz? Zikir? Ya, dengan zikir la ilaha illallah ya kan, memang itu adalah zikir yang paling afdal. Juga tidak hanya dengan sepenuh pemahaman kita tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi, yaitu apa? Tadi tujuan. Kalau semua hidup kita misalnya duduk, ya Allah, aku duduk ini semata-mata kenapa? Karena Engkau. Maksudnya gimana? Duduk karena rasa syukurku, kenapa aku diberikan nikmat duduk. Kan banyak tuh ya. Itu luar biasa. Atau kita menulis, atau bahkan kita podcast sekarang nih menyapa teman-teman pemirsa di rumah, kita niatkan kenapa? Karena kita mencintai teman-teman yang di rumah dan juga pemirsa NFTP. Karena Allah. Karena bisa jadi dengan rasa cinta yang kita sampaikan kepada para pemirsa NFTV di rumah dan juga teman-teman santri di rumah, mudah-mudahan Allah menyatukan kita di surganya nanti. Karena